Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu hebat, kembali lagi dengan saya Dini Anissa Nurbati Elsolah dari SD Negeri Selo, Kapanewon Kokab, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi mengenai pelatihan akun Belajar ID mewujudkan Merdeka Belajar. Untuk materi hari ini yaitu tentang Google Form. Untuk aplikasi Google Form ini akan dikaitkan dengan Google Drive dan Google Sheets. Nah, adapun manfaat dari penggunaan Google Form yang pertama free atau gratis, kemudian mudah digunakan, banyak pilihan tema, adanya fitur spreadsheets, dan mudah dibagikan atau kita dapat melakukan kolaborasi. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Simak video berikut ini. Langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa menuju ke titik 9 pada pojok kanan atas setelah melakukan login ke akun belajar.id. Kita klik. Selanjutnya, di bagian kanan terdapat beberapa fitur atau aplikasi seperti Drive, Gmail, Classroom, Dokumen, Spreadsheet, Slide, Kalender, dan lain sebagainya. Nah, karena kali ini kita akan belajar tentang Google Form, maka Bapak Ibu bisa dengan cara menurunkan atau scroll ke bawah dan mencari mana Google Formulir. Nah, di sini berwarna ungu dan bertuliskan formulir. Kita klik satu kali saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian atas terdapat tulisan kosong atau kuis kosong berfungsi jika kita akan memulai atau membuat formulir baru. Untuk di bagian bawah adalah berisi formulir-formulir atau kuis yang pernah kita buat. Misalnya di sini saya telah membuat kuis perpindahan panas dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kuis yang benar. Kita klik misalnya kosong. Untuk langkah pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya terlebih dahulu. Misalnya, kuis perpindahan panas. Ya, setelah memberikan judul, maka secara otomatis nama di bagian atas dari Google Form Bapak Ibu akan tertulis judul yang sesuai dituliskan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi formulir sebagai petunjuk dari pengisian kuis. Contohnya seperti ini. Kerjakan kuis berikut dengan cermat. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa melakukan setting atau setelan di bagian kanan. Nah, yang paling penting ketika Bapak Ibu menginginkan Google Formulir ini sebagai kuis, maka Bapak Ibu harus mengaktifkan tombol jadikan ini sebagai kuis. Nah, akan diklik satu kali maka akan aktif dan tombolnya berwarna ungu seperti ini. Atau dalam bahasa Inggris, make a quizzes. Seperti itu. Kemudian kita turunkan. Di sini ada pengaturan setelah responden.
pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poinnya akan muncul atau tidak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita ke bawah. Kemudian di bagian jawaban atau dalam bahasa Inggrisnya response, kita klik dengan cara mengeklik tombol segitiga ke bawah. Kita klik 1 kali. Di sini ada beberapa pengaturan. Saya akan fokus pada bagian login. Nah, di sini ada tulisan batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, kita nonaktifkan saja dengan cara sama seperti tadi, kita klik 1 kali sehingga tombol ini akan langsung tidak aktif atau tidak berwarna ungu. Apa tujuannya? Jika kita tidak membatasi pengguna, maka ketika kita membagikan link, tidak dibatasi oleh akun belajar.id saja. Artinya, semua jenis email dapat mengakses Google Form ini. Selanjutnya, pada bagian bawah juga terdapat batasi ke 1 jawaban. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika Bapak Ibu menginginkan responden atau misalnya siswa hanya mengirim 1 kali jawaban, maka kita bisa mengaktifkan tombol batasi ke 1 jawaban. Contohnya seperti ini. Kemudian di bagian presentasi atau presentation, kita klik kembali, kita turunkan, kemudian saya akan fokus pada konfirmasi pesan atau confirmation message. Kita klik edit. Nah, konfirmasi pesan ini bertujuan agar memberikan kata atau masukan terkait dengan responden setelah mengirimkan formulir. Misalnya seperti ini. Terima kasih Ananda telah mengerjakan kuis ini. Misalnya diberikan simbol senyum seperti ini. Jangan lupa kita save atau simpan. Ya. Apabila kita edit, apakah masih bisa? Masih bisa, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik edit di bagian kanan dan caranya sama seperti tadi. Ya, untuk setting atau setelan cukup. Kemudian kita kembali ke pertanyaan. Nah, untuk bagian atas biasanya berisi berupa identitas siswa. Misalnya di sini saya tulis nama siswa. Ya, untuk di bagian kanan ini merupakan jenis jawaban siswa. Saya klik segitiga ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan terkait jawaban siswa. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas tinggi bisa menggunakan jawaban singkat, artinya nanti siswa harus menuliskan sendiri namanya. Kalau untuk kelas rendah, bisa disiasati dengan pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan satu persatu nama. Contohnya seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa melakukan copy paste dari file yang sudah ada, kemudian dipastekan di sini. Nah, jangan lupa di bagian bawah Bapak Ibu harus mengeklik required atau di sini
dalam bahasa Indonesia wajib diisi. Harus diaktifkan terlebih dahulu hingga muncul berwarna ungu. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuju di bagian kanan, ada tanda tambah. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan kita klik 1 kali. Nah, muncul seperti ini. Kemudian misalnya saja setelah nama kemudian nomor presensi. Nah, nomor presensi biasanya berupa pilihan ganda nanti angka nggih. Nah, di sini bisa pilihan ganda, kita klik 1, kemudian kita klik. Nah, seperti ini sudah otomatis 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk menambahkan opsi bisa diklik bagian tambahkan opsi seperti ini. Jangan lupa di bagian bawah kita aktifkan lagi required atau wajib diisi. Tujuannya ketika siswa nanti lupa mengerjakan soal tersebut tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk biodata siswa cukup nama dan nomor presensi, bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh menambahkan section atau bagian. Biasanya kalau muncul di siswa nanti bagian selanjutnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita klik bawah sendiri, persegi panjang 2 seperti ini. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bagian 2 dari 2 atau section 2 of 2 ya. Kita bisa memberikan judul kembali. Misalnya kalau soal tematik ada beberapa mata pelajaran, kita bisa tambahkan pelajaran di sini. Misalnya IPA ya. Deskripsinya bisa Bapak Ibu tuliskan KD-nya. KD misalnya 3.1 itu bunyinya seperti apa bisa ditambahkan. Kemudian kita tambah pertanyaan seperti tadi. Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan secara otomatis dari misalnya Microsoft Word agar lebih cepat, tapi di sini saya akan memberikan contoh secara manual saja. Contohnya seperti ini. Di bawah ini yang termasuk hewan vertebrata adalah, nah, ini saya contoh pilihan ganda ya Bapak Ibu. Opsi 1, misalnya kucing. Kemudian untuk menambahkan opsi kita klik bawahnya, add option. Misalnya kelinci. Add option lagi, cacing. Sapi, misalnya saya ada 4 pilihan. Nah, untuk kunci jawabannya bagaimana? Untuk mengaktifkan kunci jawaban, kita klik di bagian bawah, key answer atau kunci jawaban. Kita klik, kita bisa mengatur poinnya di bagian atas, poin. Jika segitiga ke atas ini untuk menambahkan poin. Jika segitiga ke bawah itu untuk mengurangi poin. Misalnya di sini 3 poin Bapak Ibu. Setelah mengatur poin, kemudian kita memilih kuncinya. Di sini yang termasuk hewan vertebrata adalah cacing. Nah, diklik salah satu. Semisalnya kita salah mengeklik kunci jawabannya, kita masih bisa mengaturnya. Misalnya jawabannya yang ini. Nah, yang salah tadi kita nonaktifkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir jika kunci jawabannya salah, masih bisa diatur. Jangan lupa kita klik done atau selesai di bagian bawah. Nah, ciri-cirinya sudah ada kunci jawaban atau belum,
di sini sudah ada centang hijau seperti itu Bapak Ibu. Kita klik lagi required atau wajib diisi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana jika pilihannya berupa gambar Bapak Ibu. Nanti jadi opsinya ini tidak berupa kata-kata tapi berupa gambar. Contohnya seperti ini, masih sama, misalnya hewan berikut ini yang termasuk hewan avertebrata adalah sama. Nah, kita aktifkan dulu di opsi 1, kita klik, kemudian di bagian kanan ada kotak, kemudian ada gambar seperti gunung. Nah, ini kita klik. Nah, pilihannya ada banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah. Unggah ini maksudnya nanti kita cari di folder milik pribadi di komputer atau perangkatnya. Kemudian kamera, ini nanti bisa melakukan pengambilan gambar dari kamera. Kemudian melalui URL, atau nanti kita harus mengambil link. Kita nyalin link, kita sisipkan di sini, atau dari foto. Foto ini merupakan foto yang pernah kita upload, atau dari Google Drive, jadi file-file foto apa saja yang pernah kita masukkan ke Google Drive. Di sini saya akan mencontohkan Google pencarian atau Google penelusuran gambar, searching. Nah, caranya bagaimana? Kita ketik di bagian atas seperti ada simbol gambar loop ya Bapak Ibu, telusuri itu kita ketik apa yang akan kita masukkan. Misalnya tadi pilihan pertama kucing, kita ketik kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul berbagai pilihan terkait kata kunci yang kita tuliskan. Bisa kita scroll ke bawah, dipilih. Misalnya di sini saya memilih gambar ini, kita klik salah satu sampai muncul seperti ini. Kemudian kita klik add atau sisipkan. Tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul secara otomatis. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Untuk pilihan kedua, tambahkan opsi diaktifkan dulu. Kita klik. Ya, kemudian bagaimana jika saya mempunyai foto dari komputer ya? Di sini saya contohkan unggah, kemudian klik cari. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di mana filenya. Di sini sudah saya siapkan di desktop. Bahan soal. Nah, kita bisa menyisipkan soal tersebut. Nah, tujuannya apa? Misalnya untuk pembelajaran matematika atau pembelajaran bahasa Jawa, karena simbolnya tidak bisa secara otomatis melalui Google Form, maka kita harus mencari atau menyisipkan gambar. Contohnya seperti ini. Misalnya ini soal matematika, Bapak Ibu. Diklik gambarnya. Kita tunggu beberapa saat sampai biru. Nah, maka pilihannya akan otomatis seperti ini. Itu jika matematika. Kita cari lagi di Google penelusuran cacing. Nah, kita pilih salah satu, kita aktifkan, kemudian kita add kembali. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Kita jangan lupa klik kunci jawaban. Nah, kita bisa mengatur, jadi setiap soal itu tidak harus sama poinnya. Misalnya di sini hanya poinnya 2. Dipersilahkan, jangan lupa kunci jawabannya, dan diakhiri dengan selesai atau done. Dan jangan lupa di bagian bawah juga required atau wajib diisi. Seperti itu Bapak Ibu.
Untuk yang selanjutnya adalah kita akan menyisipkan gambar, tapi untuk tadi gambar di pilihan, untuk saat ini kita akan belajar menyisipkan gambar tetapi di bagian pertanyaan, ya Bapak Ibu. Kita klik tambah. Nah, bisa ditambahkan kata-kata terlebih dahulu atau tidak? Bisa Bapak Ibu. Gambar berikut yang termasuk organ pencernaan secara kimiawi misalnya adalah. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, hanya bedanya ini di bagian pertanyaan, maka di bagian kanan juga ada simbol kotak dan ada seperti gambar gunung. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kita bisa melakukan Google penelusuran. Yang paling simpel, paling mudah adalah tanpa kita harus menyimpan gambarnya terlebih dahulu, kita bisa melakukan penelusuran atau search ya Bapak Ibu. Kita tuliskan saja tadi tentang organ pencernaan manusia. Kita tunggu. Kalau tidak muncul, maka Bapak Ibu harus mencari kata kunci yang lain. Mungkin saja kata kunci yang kita tuliskan ini sulit dipahami atau terlalu panjang ya Bapak Ibu. Organ pencernaan. Nah, misalnya di sini saya memilih gambar ini, kemudian kita sisipkan atau add ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, bedanya hanya saja ini langsung di bagian bawah pertanyaan. Nah, ini gambarnya terlalu besar. Tenang saja Bapak Ibu, bisa dikecilkan dengan kita klik terlebih dahulu gambarnya. Kemudian di bagian pojok-pojoknya ada seperti kotak-kotak kecil ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tarik dengan cara kita drag atau kita tekan Bapak Ibu. Kemudian panahnya ini dikecilkan. Nah, akan mengecil Bapak Ibu. Nah, sampai ini ukurannya sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian jika gambarnya salah, tenang saja, di bagian kiri gambar terdapat 3 titik secara vertikal. Kita klik, ada beberapa pilihan, rata kiri, rata tengah, rata kanan untuk mengatur gambar, letak gambarnya di mana. Jika salah ingin menghapus juga bisa, kita klik hapus atau ubah. Nah, ini kalau ubah nanti berarti kita harus mencari lagi gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tuliskan pilihannya. Seperti tadi sama. Nah, jika kita menghendaki pilihan jawabannya itu tidak hanya satu Bapak Ibu, kalau pilihan ganda kan hanya satu. Jika ingin lebih dari satu, maka kita dapat mengaturnya, yaitu dengan cara klik kotak centang seperti ini. Simbolnya nanti akan kotak. Kalau pilihan ganda tadi nanti bulat ya atau bundar, kalau pilihannya lebih dari satu, jawabannya lebih dari satu, itu nanti pilihannya akan muncul seperti ini, kotak nih Bapak Ibu. Kita atur kunci jawabannya, maka kita bisa memilih lebih dari satu. Setelah mengatur poin, jawaban bisa lebih dari satu Bapak Ibu, seperti ini. Misalnya kita menghendaki 3, nah bisa
seperti ini. Jangan lupa done atau selesai, dan kemudian required atau wajib diisi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita explore dari pembuatan soal ini. Untuk hari ini kita belajar itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi tadi jawaban singkat, kemudian pilihan ganda, menyisipkan gambar di opsi atau pilihan, kemudian menyisipkan gambar pada bagian pertanyaan, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengirim linknya ya Bapak Ibu? Langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa klik kirim atau send ya, di bagian atas di dekatnya akun kita klik send atau kirim. Nah, ada 3 pilihan dengan 3 simbol. Yang pertama gambar amplop. Nah, di bagian gambar amplop kita bisa menuliskan subjeknya. Misalnya di sini saya sudah menuliskan kuis perpindahan panas. Bapak Ibu bisa menambahkan kolaborator di sini. Misalnya saja Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan guru yang lain agar diedit. Misalnya sesama KKG, sesama guru kelas, misalnya guru kelas 5 akan mengedit soal tertentu. Nah, bisa Bapak Ibu tuliskan tambahkan kolaborator, add kolaborator. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa atur apakah hanya yang memiliki akun belajar ID atau siapa saja. Nah, saran saya siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti tidak hanya orang-orang yang memiliki belajar ID saja. Bisa kita klik salin link editor, kemudian kita pastekan di WA web, WhatsApp ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa menuliskan manual kepada email guru tertentu. Misalnya di sini saya akan berbagi kepada Ibu Isa. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus sudah tahu atau hafal terlebih dahulu email dari yang akan diajak kolaborator. Apakah bisa berkolaborator lebih dari 1 guru? Bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini saya berkolaborator dengan Ibu Isa atau dengan Ibu Asih. Nah, di sini yang tadi akunnya belajar ID, selanjutnya ini email pribadi, sangat bisa. Misalnya saya menambahkan 1 lagi kepada Ibu Nur Wahidah. Bisa. Jadi di sini tidak terbatas ya Bapak Ibu untuk beberapa guru. Jika kita ingin berkolaborasi, kita bisa menambahkan pesan. Misalnya kuis ini mohon diedit nggih. Misalnya seperti itu, kita bisa menuliskan pesan. Nah, di bagian sini perannya adalah sebagai editor ya Bapak Ibu. Lalu kita bisa klik send atau kirim. Maka nanti di email yang bersangkutan, guru-guru yang bersangkutan akan muncul seperti itu. Selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita pilih yang simbol tengah. Tadi sudah yang gambar amplop, selanjutnya kita klik yang tengah Bapak Ibu. Nah, di sini ada tautan atau link. Nah, tautannya sangat panjang. Bapak Ibu bisa perpendek URL atau shorten URL, artinya diperpendek, maka akan lebih singkat daripada yang awal. Bapak Ibu bisa langsung klik salin, bisa langsung dibagikan ke WhatsApp atau ke aplikasi lainnya, misalnya ke Classroom atau Google Sheet dan lain sebagainya. Nah, ini bisa langsung dipastekan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang simbol bagian kanan sendiri merupakan embed ya Bapak Ibu. Nanti jadi berupa link yang bisa kita sematkan di beberapa
aplikasi. Jadi nanti kita bisa menggunakan embed ini, kita salin linknya, kemudian bisa kita sematkan di misalnya di Google Sites. Nah, nanti secara otomatis jika respon dan itu klik-kliknya akan menuju ke Google Form ini. Nah, itu. Tapi untuk saat ini saya fokus ke yang tengah, yaitu bagaimana cara kita mengirimkan link Google Form ini kepada responden. Kita klik salin nggih tadi sampun. Bisa kita keluar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengatur kuis ini lebih menarik? Bapak Ibu bisa setting. Nah, settingnya bagaimana? Di bagian atas ada beberapa simbol ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengatur temanya agar kuisnya lebih menarik dan kesannya tidak monoton. Bapak Ibu bisa pilih gambar yang seperti tempat cat air ya, tempat pewarna. Nah, Bapak Ibu klik saja satu kali. Di sini ada tema. Nah, apakah tulisannya bisa diubah? Sangat bisa Bapak Ibu. Bagian header atau bagian atas, misalnya saya ingin mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Nah, akan muncul seperti ini, udah otomatis. Ukurannya juga bisa kita atur, diperbesar atau diperkecil. Kemudian di bagian pertanyaan juga bisa diatur, misalnya akan disamakan semua Times New Roman, bisa. Bagian teks bisa kita samakan Times New Roman ya. Kita bisa mengatur warnanya Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti apa. Di sini contohnya sudah berwarna ungu, misalnya diganti berwarna biru. Nah, akan muncul seperti ini, secara otomatis berubah warna atau orange. Nah, akan berubah seperti ini. Lalu, apakah bisa diatur ada gambarnya Bapak Ibu? Sangat bisa. Di bagian header ini bisa kita ganti temanya dengan klik pilih gambar atau change image. Nah, untuk di Google Form ini sudah disediakan beberapa tema, beberapa gambar. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu, kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, makanan, pesta, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa memilih yang sesuai. Contohnya di sini misalnya saya ingin gambar buku Bapak Ibu. Jangan lupa klik add atau sisipkan. Nah, di bagian atas akan muncul gambar yang kita pilih. Apakah bisa kita menggunakan gambar milik pribadi Bapak Ibu? Sangat bisa. Misalnya di sini kita silang, dihapus, ingin menambahkan foto dengan siswa, bisa Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Unggah, atau Bapak Ibu punya foto yang pernah diunggah di Google Drive juga bisa digunakan. Kita cari, misalnya di sini saya pernah foto dengan siswa ya Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Kita klik open, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini bisa diatur posisinya Bapak Ibu, dikeataskan atau di bawah, atau bahkan diperkecil juga bisa. Nanti munculnya akan kecil, atau diperbesar dengan diklik seperti ini di bagian pojok. Kita atur. Jika sudah selesai, kita klik done atau selesai. Maka gambar yang kita pilih akan otomatis muncul di bagian header atau di bagian atas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa
menyisipkan gambar sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa dikreasikan dengan menyisipkan gambar foto putra-putri Bapak Ibu agar lebih senang ya. Jadi kuisnya mengerjakan kuisnya siswa lebih senang seperti itu. Selanjutnya, jika kita close ya, kita close Google Form bagaimana? Jangan khawatir Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan di Google belajar.id ini akan tersimpan secara otomatis. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu klik saja Google Formulir, misalnya Google Formulir tadi sudah dikerjakan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal, nggih. Bisa langsung di bagian bawah Bapak Ibu mencari. Tadi kan sudah ada judulnya, jadi judul itu akan mempermudah. Nah, di sini tadi kuis perpindahan panas yang sudah dibuat. Nah, itu akan muncul di bagian sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari. Kita bisa scroll. Di sini ada banyak sekali biodata atau kuis yang pernah saya lakukan. Misalnya saja, di sini saya akan membuka soal yang pernah direspon oleh siswa. Ya, sudah dijawab. Saya akan contohkan nanti bentuknya seperti apa, Bapak Ibu. Di bagian tengah ada respons atau jawaban. Nah, angkanya ini menunjukkan bahwa jumlah responden saya ini sejumlah 21. Saya klik. Nah, keuntungan dari Google Form ini, Google Form akan secara otomatis Bapak Ibu menganalisis bahkan menilai dari hasil pekerjaan siswa. Kita bisa mengetahui rata-ratanya, median, rentang nilai, bahkan ada diagram nilai dari siswa kita, ada analisis butir pertanyaan. Nah, di sini berapa persen siswa yang menjawab benar, pilihan benar, salah, akan muncul semua Bapak Ibu. Misalnya di sini di opsi kedua ternyata ada sebanyak 95,2%, opsi 3 ada 4,8% dan seterusnya. Jadi sangat mudah nih Bapak Ibu. Menggunakan Google Form ini akan membuat guru menjadi lebih mudah dalam melakukan penilaian. Kemudian hasil rekapan siswa bagaimana? Bapak Ibu bisa klik spreadsheet, jadi nanti ada gambar hijau seperti ini jika sudah direspon oleh siswa atau responden. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, jika sudah mengeklik, maka akan muncul semuanya hasil rekapan siswa. Di sini ada Husna Ibnu Abdul Aziz dan lain sebagainya. Skornya. Nah, untuk digeser bisa Bapak Ibu. Nah, ini di sini sangat lengkap. Anak tersebut mengerjakannya itu benar atau salah, di bagian mana yang salah, jawabannya sudah terlihat semua. Lalu bagaimana cara kita mendownloadnya? Kita klik di bagian atas file, kemudian kita klik download, bisa berupa PDF juga bisa, atau berupa Microsoft Excel. Misalnya Microsoft Excel nih Bapak Ibu. Nah, ini udah secara otomatis terdownload seperti itu Bapak Ibu. Jadi Google Form ini akan sangat mudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video berikutnya ya Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.